Sebuah minibus terbakar di Jalan Nasional Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas tersendat. Jalan Nasional Pangandaran Banjar di Emplak Blok Angkasa Pura, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat tersendat akibat sebuah minibus terbakar. Warga sempat mencoba memadamkan api, namun kobaran yang besar dengan cepat menghanguskan badan mobil. Api baru padam sejam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Pangandaran datang ke lokasi. Kebakaran berasal dari badan bagian belakang. Sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh bagian mobil. Ada berita dari luar, kendaraan bermotor, yang bilang udah ada api di bawah. Saya langsung keluar. Itu gimana tuh keluar dari situ tahu ada api? Api udah membesar di belakang. Kaget apa gimana? Bukan kaget lagi, saya langsung loncat. Loncat ya. Berapa orang di mobil kan? Ada 2 orang. 2 orang. Sempat matiin mobil kendaraan, Pak. Oh, sempat matiin. Tapi tetap rem tangan juga saya amanin juga. Berarti yang 2 orang itu langsung loncat? Langsung loncat. Udah begitu saya nengok ke belakang, api udah membesar. Tidak ada yang terluka dalam kejadian ini. Sementara penyebab kebakaran diduga masalah kelistrikan karena usia mobil yang tua. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jenis SUV berplat dinas Polri viral di media sosial lantaran melawan arus dan menabrak mobil sedan di kawasan Jakarta Selatan. Kini pengemudi mobil telah diamankan polisi. Dalam video yang beredar, korban berupaya mengejar mobil berplat dinas Polri. Video ini dibagikan oleh akun Instagram mala_hasan04 dan viral di media sosial. Berdasarkan unggahan perekam video, korban ditabrak oleh mobil SUV dengan plat nomor dinas kepolisian. Perekam video kemudian mengejar pengemudi mobil SUV, namun pengemudi itu justru melawan arah dan kabur usai menabrak pengendara mobil lainnya. Kejadian berlangsung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Akibat peristiwa ini, mobil sedan rusak parah, sementara pengemudinya mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan kaki. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Hingga kini polisi masih menelusuri plat dinas yang digunakan mobil SUV. Sementara pengemudi mobil SUV sudah diamankan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, korban tewas dalam insiden lift jatuh di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat dimakamkan. Korban yang merupakan pekerja di salah satu gerai makanan terluka parah di bagian kepala dan tangan. Korban tewas dalam insiden lift jatuh di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat, Muhammad Novandri, dimakamkan. Korban merupakan karyawan di sebuah gerai makanan di pusat perbelanjaan tersebut. Suasana kediaman korban di kawasan Ciracas, Jakarta Timur juga diselimuti duka. Keluarga serta kerabat berdatangan untuk menyampaikan doa dan bela sungkawa. Paman korban menuturkan korban meninggal dunia di rumah sakit dini hari tadi akibat terluka parah pada bagian kepala dan tangan. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan dikenal sebagai pribadi yang baik serta bertanggung jawab. Ya, sejujurnya dari pihak keluarga kami sudah mengikhlaskan kematian almarhum. Ya namanya musibah ya, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas kami sekeluarga sangat syok banget, sangat berduka sekali ditinggal almarhum. Sebelumnya, lift dan sebagian bangunan di Mall Margo City, Depok, Jawa Barat ambruk Sabtu sore kemarin. Pengunjung dan karyawan mal pun sontak panik dan berlarian. Mereka menyebut sempat mendengar suara ledakan dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 10 lainnya terluka. Selain itu, 3 mobil rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu polisi masih memeriksa penyebab jatuhnya lift barang di Mall Margo City, Depok.
Dan tim Gegana memastikan tidak ada ledakan di mal, melainkan suara dentuman dari jatuhnya lift barang. Guna menyelidiki penyebab pasti ambruknya tembok di sisi kanan Mall Margo City Depok, tim Gegana Polri dikerahkan ke lokasi. Selain itu, 1 unit kendaraan taktis Barakuda juga dilibatkan. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab jatuhnya lift barang yang memicu ambruknya tembok dan plafon mal. Sementara Polres Metro Depok memastikan tidak ada ledakan di pusat perbelanjaan Margo City Depok, Jawa Barat sore kemarin. Suara dentuman seperti ledakan berasal dari lift barang yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift menyebabkan lift terjatuh hingga menimbulkan suara cukup besar. Pasca insiden, Margo City ditutup hingga pengumuman dari manajemen lebih lanjut. Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang, sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar. Sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 ambruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi, tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom, dan KBR, tidak ada ledakan bom. Di bawah apa namanya? Sebelumnya, karyawan dan pengunjung mendengar suara dentuman di bagian belakang lantai 1 Margo City Depok, Jawa Barat sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Dentuman disertai ambruknya plafon lantai 1 Margo City dan tembok di bagian belakang mal juga roboh. 3 mobil rusak akibat tertimpa reruntuhan tembok. Pengunjung dan karyawan mal berlarian untuk menyelamatkan diri. Akibat kejadian, 11 orang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di Mall Margo City Depok, Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan kami Riki Iskandar di sana. Selamat sore Rizky, apakah sudah digelar olah TKP oleh petugas kepolisian di sana saat ini? Ya, baik Fandi, selamat sore. Terkait dengan olah TKP, betul memang saat ini sedang berlangsung olah TKP dari teman-teman Polri dan Gegana, di mana memang media belum bisa diperkenankan masuk ke dalam dan media hanya bisa diperkenankan untuk meliputi kegiatan dari luar saja di depan gerbang dari Mall Margo City. Dan kita memang masih menunggu hasil dari informasi olah TKP ini. Maksudnya kami masih menunggu informasi dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh teman-teman Polri di dalam. Dan kita juga masih menunggu dari pihak Margo City, di mana bisa dimintai keterangan dari proses olah TKP yang dilangsungkan saat ini. Dan memang kita lihat penjagaan yang dilakukan cukup ketat. Tadi kita mencoba untuk masuk ke area dalam, namun ini kita diminta keluar kembali karena memang masih bersifat clear area begitu. Jadi untuk aktivitas saat ini memang masih belum ada sama sekali bagi masyarakat ataupun teman-teman media yang berkenan melihat kondisi di dalam mal. Dan kita juga masih menunggu nantinya update secara langsung baik dari pihak kepolisian ataupun dari pihak mal yang akan bisa menyampaikan dari hasil olah TKP tersebut. Fandi. Oke, Riki, apakah ada informasi misalnya dugaan penyebab apakah memang selama penutupan mal karena PPKM ini tidak ada maintenance yang dilakukan di dalam mal oleh petugas di sana? Ya, baik. Fandi, memang terkait hal itu yang masih dipertanyakan jika memang di PPKM selama aktivitas mal di PPKM kemarin memang tidak ada maintenance, seharusnya memang ini akan terjadi. Tetapi jika memang dilakukan sering maintenance, tentu ini tidak mungkin terjadi. Namun ini adalah insiden yang tidak dapat diduga karena memang olah TKP belum juga dirilis. Kita juga masih menanti hal tersebut dari pihak mal sendiri jika memang nanti bisa disampaikan hari ini, karena belum dipastikan jika olah TKP dibutuhkan. Karena sudah berlangsung sejak pagi tadi hingga sore ini masih tetap berlangsung. Jika memang diperlukan penambahan hari, tentu kita juga masih menunggu hasil dari olah TKP tersebut. Fandi. Baik, kepastian penyebab jatuhnya lift tersebut kita akan tunggu hasil dari olah TKP yang dilakukan di sana. Terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.